ya di rumah. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita dengan pujian, kita berdoa dulu ya, kakak yang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih dan mengucap syukur padamu Tuhan atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Bapak, sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan, pimpin dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan halo halo hello hello. Ayo adik-adik yang di rumah silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan pertama kali dengar firman Tuhan. Adik-adik di rumah silakan berdiri, ikuti gerak dan lagunya ya. Ketiga kali minggu
kembali adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita sampai saat ini dan kita boleh kembali ada dalam ibadah sekolah minggu. Saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab, namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kakak pimpin dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang sudah menolong kami anak-anak-Mu, menjaga dan memelihara kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan di saat ini melalui cerita Alkitab. Tuhan tolong kami agar supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik sekalian, cerita kita hari ini terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 16, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Dan judul cerita kita hari ini adalah Daud dipilih Tuhan. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Ruth dan Boas. Nah, minggu lalu kita mendengarkan cerita Ruth dan Boas memperanakan Obed. Nah, Obed ini adalah kakek dari Daud. Daud adalah anak dari Bapak Isai dan kakeknya adalah Obed. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Daud dipilih Tuhan. Pada suatu kali, Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel. Tuhan memerintahkan Samuel untuk segera pergi ke Bethlehem, ke rumah Bapak Isai, karena salah satu dari anak Bapak Isai akan dipilih Tuhan menjadi raja. Nah, raja bangsa Israel waktu itu adalah Raja Saul. Tetapi Raja Saul hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan memilih raja untuk menggantikan Raja Saul melalui Samuel. Jadi Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk segera pergi ke Bethlehem mengunjungi keluarga Bapak Isai. Nah, segera setelah itu Samuel bergegas untuk pergi ke Bethlehem. Sesampainya di sana, Bapak Isai melihat ada Nabi Samuel datang dan mereka segera menghampiri Nabi Samuel dan berkata, "Apakah ada kabar selamat?" Kemudian Nabi Samuel berkata, "Ya, ada kabar selamat. Saya datang ke sini untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Dan Bapak Isai serta anak-anak diundang untuk datang bersama-sama dalam mempersembahkan korban untuk Tuhan. Nah, adik-adik, Bapak Isai segera mempersiapkan semuanya. Dia mengajak anak-anaknya untuk datang dalam acara persembahan kurban untuk Tuhan. Jadi Bapak Isai memiliki 8 orang anak. Pada saat itu, pada waktu Nabi Samuel datang, Isai memanggil ke-7 anaknya. Tetapi ada 1 anak yang tidak datang. Pada waktu acara persembahan kurban akan dimulai, Samuel memerintahkan Isai untuk membawa anak-anaknya satu persatu ke hadapan Nabi Samuel. Kemudian Isai menyuruh anaknya yang pertama, Eliab, lewat di depan Nabi Samuel. Pada waktu anaknya Eliab lewat, Nabi Samuel langsung melihat, wah, perawakannya bagus, badannya tegap, pasti inilah yang Tuhan pilih. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, bukan itu yang saya pilih. Kemudian datanglah anak yang kedua,
Abinadab lewat kembali di hadapan Nabi Samuel. Wah, Nabi Samuel mengatakan, bukan ini juga. Kemudian anaknya yang ketiga, Shema, bukan juga. Selanjutnya anak yang keempat, kelima, keenam, sampai anaknya yang ketujuh. Samuel berkata, bukan ini yang dipilih Tuhan. Selanjutnya Samuel berkata kepada Bapak Isai, ini semuakah anakmu? Kemudian Bapak Isai mengatakan, masih ada satu lagi yang ada di padang sedang mengembalakan kambing domba. Dialah si bungsu. Nabi Samuel langsung mengatakan, panggillah dia segera, karena kita tidak akan memulai sebelum anak bungsu ini datang. Nah, adik-adik, tahukah siapa anak bungsu ini? Ya, dialah Daud. Maka pergilah orang memanggil Daud. Datanglah Daud, dia memakai pakaian yang sederhana, tapi mukanya kemerah-merahan. Kemudian dia bertanya kepada ayahnya Isai, ada apa sehingga ayah memanggil saya? Sementara itu, Samuel memperhatikan Daud. Dan Tuhan berbicara kepadanya dalam hatinya. Ialah orangnya, bangkit dan urapilah dia dengan minyak, karena dialah yang aku pilih. Kemudian Samuel bangkit dan mengambil sebuah tanduk berisi minyak dan mencurahkannya ke atas kepala Daud. Lalu Samuel berkata kepada semua orang yang ada di situ, sekarang kita semua boleh bersukaria dan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, karena Ia telah memilih dan mengurapi seorang yang akan menjadi pemimpin Israel. Maka diurapilah Daud menjadi raja oleh Nabi Samuel. Samuel merasa senang karena tugas yang Tuhan percayakan kepadanya telah dia laksanakan. Dari cerita ini, apakah yang dapat kita pelajari? Ternyata Allah memilih Daud bukan karena dia tinggi dan tegap, bukan karena perawakannya, tetapi Daud dipilih Tuhan karena hatinya. Seperti yang Tuhan katakan kepada Samuel, bahwa manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Karena Tuhan melihat hati Daud yang mau taat, hati Daud yang penuh kerendahan hati, sehingga Daud diurapi Tuhan jadi raja karena ketaatan dan kerendahan hatinya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Apakah adik-adik memiliki ketaatan? Apakah memiliki kerendahan hati? Taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru di sekolah, bahkan terlebih taat kepada Tuhan. Kiranya dari cerita ini kita dapat belajar bahwa Tuhan memilih kita karena ketaatan dan kerendahan hati kita. Kiranya kita semua diberikan hati yang penuh kerendahan di hadapan Tuhan dan mau taat kepada Tuhan. Demikian cerita Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena kami sudah diingatkan kembali dengan cerita Alkitab hari ini. Tuhan, kami memohon Engkau Allah akan memberikan kami hati yang penuh ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan, agar supaya kami menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu.
terima kasih. Sampai saat ini Tuhan menolong kami dalam ibadah kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Berkati anak-anak, berkati kedua orang tua, berkati kakek nenek, berkati guru-guru sekolah minggu yang mengelola keuangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita akan menyanyikan satu lagu yang mengatakan persembahan Tuhan punya. Kita sudah di penghujung ibadah kita berdoa kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah menolong kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan selamat. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan menolong kami sepanjang minggu yang akan datang, sehingga kami boleh bertemu di dalam ibadah kami pada minggu yang akan datang lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekolah minggu.